Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkenan hadir. Alhamdulillah, wa syukurillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahilah ke zaman yang terang benderang ya, Bapak Ibu ya. Ahlan wa sahlan Ustadz Solihin ya. Ini beliau adalah narasumber kita nanti yang akan mengkonfirmasi program kita apakah ini valid atau tidak ya. Terima kasih kehadirannya. Ini kayaknya beliau lagi capek banget tapi tetap ini ya, tetap menyempatkan diri. Oke, langsung aja Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Anggun Widi ya. Ini kalau malam-malam gini Anggun, kalau siang Widi ya. Ya biasa nih kalau malam memang sengaja mukanya agak di blur biar kelihatan cakep dikit ya. Soalnya kalau terlalu terang kelihatan jeleknya gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Jadi alhamdulillah program ini bisa terselenggara atas beberapa kerjasama dari beberapa pihak ya Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita mulai, saya mungkin akan apa ya, mengintermezzo sebentar ya. Kenapa kok program ini kita luncurkan atau kita perkenalkan, kita sosialisasikan ke Bapak Ibu? Karena memang sebenarnya dari 2017, 2018, alhamdulillah saya apa ya, mengikuti program-program sejenis ya. Program-program sejenis seperti ini yang alhamdulillahnya kok lancar ya, belum pernah ada case dan segala macam gitu. Tapi memang yang bikin saya kaget ketika program ini kita bikin kok range-nya, fasilitas dan harganya tuh jauh banget gitu ya. Makanya nanti mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang tanda kutip ya, pasti bertanya-tanya mana ada yang namanya apa haji khusus ini landingnya di Jeddah gitu ya. Karena kemarin memang saya juga sempat ada perdebatan di grup ya, ada beberapa update-update info mungkin yang teman-teman belum belum update karena apapun itu kan kita hari ini semuanya harus bisa update ya, baik itu teknologi dan lain-lain. Jadi secara tema ini udah bisa bisa langsung di ini karena memang ya pada intinya memang ini kita coba mau maksimalkan keinginan Bapak Ibu yang sudah pengen sekali untuk ibadah gitu ya. Tetapi tahu sendiri kalau ngomongin ibadah haji ini antriannya luar biasa ya, bisa sampai puluhan tahun. Terus kalaupun memang mau yang kilat pasti harganya luar biasa. Nah ini ada solusi yang dimana insya Allah harganya cukup terjangkau. Kalau bicara komparasi dengan haji yang reguler itu nggak terlalu jauh beda ya, karena haji reguler sekarang udah di angka 90-an. Ini kita bedanya ya 2 kali lipat kurang sedikit ya, tetapi insya Allah aman, nyaman gitu ya. Nah nanti seperti apa kok kita bisa bilang aman dan nyaman ya, nanti kita akan coba jelaskan. Pada intinya ini adalah sebuah kolaborasi dari berbagai pihak. Pertama ada dari Muassasah Sakap. Mungkin Bapak Ibu tidak asing tentang Muassasah ya, karena memang hari ini kalau berbicara tentang umroh maupun haji, memang harus ada kerjasama langsung dengan Muassasah sana. Kalau dulu memang untuk penyelenggaraan umroh dan haji ini biasanya ditunjuk syekh gitu ya, tokoh-tokoh gitu, alim ulama gitu. Tapi makin ke sini dari pemerintah Arab Saudi sendiri sudah mulai merapikan bukan hanya orang per orang, bukan hanya personal, tetapi memang sudah mulai dirapikan menjadi corporate ya atau perusahaan. Jadi kalau muasasah mungkin sederhananya nanti mohon dikoreksi Ustadz Solihin, muasasah mungkin kalau bahasa Indonesianya ini di sini seperti kayak penyelenggara atau kita perusahaan agen biro tour travel gitu ya. Tapi memang tidak tidak bisa banyak seperti kayak di Indonesia kan banyak banget ya. Artinya semua orang bisa buka usaha ini. Tapi kalau di sana memang ada beberapa kriteria untuk bisa ditunjuk lah seperti itu ya. Terus program ini juga kerjasama dari klub pengusaha. Kalau klub pengusaha memang secara brand itu saya sudah bikin dari 2015 ya, terutama di perusahaan besar ya, karena kebetulan saya pernah megang Indosat, pernah di Eljon juga, pernah juga di Paros gitu ya. Jadi insya Allah bukan hanya perusahaan-perusahaan kecil yang pernah kita handle, insya Allah perusahaan-perusahaan besar juga. Terus berikutnya ada PT Ahsana Global Perkasa. Nah ini kaitannya dengan PT Ahsana, pertama yang jelas, kenapa kok kita menyebutnya ini program AMPUH? AMPUH itu bukan asosiasi ya, AMPUH itu singkatan dari Aksana Mudahkan Pariwisata Umroh dan Haji. Nah untuk Aksana sendiri ini di sini telah hadir ya, ownernya langsung ada Pak Agus. Terus yang kedua ada Ustadz Solihin. Beliau berdua ini bukan pernah ya. Kalau Ustadz Solihin sampai hari itu masih mukim di Jeddah ya, masih mukim di sana. Cuman memang karena kepentingan untuk program haji ini beliau lagi sekalian pulang kampung, pulang negara lah ya ke Indonesia. Karena beliau memang udah dari umur 15 tahun, jadi sampai jalan bukan hanya jalan tikus ya. Saya jalan semut pun kalau di Arab Saudi insya Allah beliau tahu ya. Ada juga Pak Agus, beliau dulu menjadi perwakilan dari Indofood di Arab Saudi gitu ya. Nah, beliau berdua ini yang mendirikan Aksana di Indonesia. Jadi kenapa kok ada kata-kata aksana gitu. Jadi ini biar teman-teman biar paham. Jadi kaitannya apa dengan program kita ya karena ini sangat terkaitan karena selain Ustadz Solih ini sebagai perwakilan dari Muassasah Sakap, beliau juga salah satu owner dari Aksana.
Terus yang terakhir ini kita ada koperasi Tasmin Asia Galilea. Kenapa kok ada koperasi? Karena memang ada mekanisme yang nantinya kaitannya dengan pembayaran COD ya teman-teman ya, pembayaran COD. Jadi kerjasama nanti yang dilakukan, terutama nanti untuk pelunasan dan lain-lain, ini nanti kita menggunakan koperasi ya. Jadi biar teman-teman juga lebih aman untuk pembiayaan dan lain-lain. Kolaborasinya ini ada 4 perusahaan atau 4 apa ya, entitas yang kerjasama. Ada syarikah atau muasasah Zakat Al Hijaz At-Tijarah ya dari Arab Saudi langsung. Ada klub pengusaha dengan PT-nya PT Pengusaha Indonesia Mandiri. Jadi klub pengusaha sendiri sebenarnya ada backup untuk apa namanya legalitasnya ya. Terus ada PT Asana Global Perkasa, sama yang terakhir adalah Koperasi Tasmin Asia. Insya Allah semua legalitasnya komplit ya, bahkan kerjasama tertulis antara PT Sakap dengan apa ya, pihak Aksana pun, pihak kami pun ada ya dokumennya. Ini ditandatangani langsung, disaksikan langsung oleh kementerian juga. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ini gelap atau enggak gitu ya. Kadang-kadang ini yang jadi pertanyaan. Insya Allah semua terang benderang ya. Insya Allah ini semuanya legal dan dokumennya lengkap. Nanti kalau Bapak Ibu mau, nanti kita bisa kasih soft copy-nya untuk bisa dibaca-baca. Jadi ini semuanya legal ya. Kalau PT Aksana Global juga ini ada akte notarisnya, ada SK-nya, ada NIB, ada BPW, Sukovindo, dan lain-lain sudah komplit ya. Kalau bicara klub pengusaha, PT Pengusaha Indonesia Mandiri juga akte notarisnya ada, SK Kumanya ada, TDP dan lain-lain juga komplit. Apalagi kalau udah ngomongin koperasi Tasmin ya, ini ekspor impor pun ada ya, izin industri ada, izin lokasi, SIUP, SKT untuk ekspor impor. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau ekspor impor ke Arab Saudi juga bisa Ustaz. Ustaz Solihin nanti kalau misalnya mau ada keperluan-keperluan untuk ekspor impor kita bisa pergunakan. Kita untuk karantina online juga ada. Ini sertifikasi yang sudah kita apa ya punya, kita sudah kirim juga sampai ke Eropa dan lain-lain. Insya Allah aman ya semuanya teman-teman. Ini sertifikatnya Balik Kartini, Biolandus dan segala macam. Nah, langsung ke pembahasan untuk yang haji ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, kalau udah ngomongin haji, ini sebenarnya apa ya, isu utamanya adalah terbitnya visa. Ya, kalau banyak kasus-kasus kenapa program haji ini tidak bisa berangkat dan lain karena visanya tidak terbit. Gitu ya. Makanya di program haji khusus ini yang kita soroti utama, yang kita memang fokuskan di awal ini kita bahasnya adalah tentang visa ya, mustanad visa atau surat pengajuan permohonan untuk apply visa. Jadi ketika teman-teman nanti mau haji dan segala macam, nanti akan kita bikinkan mustanad visa, yang dimana setelah mustanadnya masuk, otomatis nanti visanya akan terbit. Ya, ini contoh-contoh visanya ya. Jadi visa sendiri ini ada beberapa ya, di luar dari yang haji reguler. Jadi kalau bicara haji reguler atau haji plus gitu ya, itu visanya insya Allah sama. Tapi di luar itu ada visa-visa yang lain. Ini contoh-contohnya ya, ada namanya visa ziarah atau visa saksiyah atau multiple yang orang sering bilang. Ada juga namanya visa furoda, ada juga namanya visa amil musim, ada namanya visa amil abi. Nah ini perbedaannya apa? Terus program kita ini pakainya visa yang mana gitu ya. Ini sebenarnya lebih ke pengetahuan buat teman-teman juga, karena saya juga baru tahu di akhir-akhir ini ya, karena dulu tahunya hanya multiple, terus visa ziarah yang memang harus kerja dulu. Bahkan ini saya kemarin sempat kaget ketika kopdar langsung sama Ustaz Solihin ya di meet and greet kemarin hari Rebo, ternyata bisa juga kalau ngomongin ziarah itu langsung ke Jeddah. Jadi sebenarnya tergantung dari backupnya siapa yang gitu. Nanti ditambahkan langsung sama Ustaz Solihin. Ini contoh-contoh visanya teman-teman. Ya, kalau dulu memang ada stempel, kalau sekarang semuanya sudah ini ya, sudah sifatnya elektronik. Oke. Nah, kita coba akan bahas sedikit tentang jenis-jenis visa selain visa yang haji reguler ya teman-teman. Pertama yang menjadi primadona ini ada namanya visa furoda. Nah ini teman-teman pasti sering dengar ya kalau ngomongin haji, oh ini haji furoda ya gitu. Kalau haji furoda memang berbicara tentang visa yang ini memang eksklusif banget ya, eksklusif, punya nilai yang luar biasa karena memang punya prestis yang luar biasa gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang dia di komunitas yang furoda diajak ke haji yang lain pasti nggak mau. Karena bukan kenapa-kenapa, karena memang bicara prestisnya teman-teman. Jadi kalau yang biasa mainnya golf gitu ya, yang biasa tasnya Hermes gitu ya, terus itu kalau diajak haji yang lain biasanya nggak mau ya, karena memang ada satu prestis sendiri buat mereka. Jadi kalau hajinya selain furoda itu diketawain. Tuh. Nah, selain prestis dan eksklusif, furoda ini punya kelemahan. Ya, kelemahannya apa? Ini mepet, teman-teman. Jadi yang namanya haji furoda itu akan diproses visanya itu ketika haji regulernya sudah selesai. Jadi memang ini waktunya injury time ya. Injury time, dan karena memang seperti tadi, jadi ini bersifat goib. Bisa terbit, bisa enggak ya. Tergantung dari kembali lagi tergantung dari akses yang nanti akan kita apa ya maksimalkan. Bicara harga memang fantastis ya. Jadi kalau teman-teman misalnya furoda kok harganya 250 juta, 300 bahkan sampai ada yang 500 juta, wajar gitu ya. Karena memang harganya yang fantastis. Bahkan visanya sendiri ini kan setelah haji reguler apa selesai ya. Jadi memang di waktu-waktu yang terakhir itu hari pertama sama minggu-minggu terakhir, hari-hari terakhir ditutup itu harganya juga bisa sampai 2 kali lipat.
ya. Bisa dari start dari 8.500 US dollar gitu ya. Jadi kalau dirupiahkan, teman-teman bisa dikalkulasi kalau dikali 15, kurang lebih 127 jutaan lah gitu ya. Itu baru ngomongin visa dan fasilitas LE-nya aja. Itu pun kalau ketemu di jalur pertama ya. Karena kemarin ada sahabat saya di mana, di Surabaya, itu beliau menyampaikan dapat visa, udah bertahun-tahun selama ini menggunakan Furoda, beliau dapat visanya itu 8.500, itu visa only. Jadi 127 juta itu hanya visanya doang, ya. Nah, harga di kami visanya 8.500 di hari pertama, itu sudah sama LE ya, sudah sama hotel dan lain-lain. Jadi perbandingannya jauh ya, makanya nanti teman-teman bisa menyimpulkan kenapa kok harga kita jauh. Ngomongin di Furoda aja harga kita bisa paling murah gitu ya. Dan ini kalau bicara Furoda, nanti dari Ustadz Solihin akan menyampaikan ada jaminan visanya pasti keluar ya. Jadi nanti ada satu statement dari Ustadz Solihin yang akan kita tunggu nanti di akhir sesi. Jadi kalau bicara Furoda ini memang eksklusif ya teman-teman, prestis, eksklusif, tetapi memang waktunya mepet. Karena waktunya mepet, ini udah pasti semuanya mahal, pesawatnya mahal, hotelnya mahal, dan lain-lain pasti mahal. Dan ini tadi saya sampaikan, kalau tidak ketemu jalur yang pas, yang benar, ini bisa bersifat goib ya. Jadi bisa terbit, bisa enggak. Oke, berikutnya ini ada visa yang memang kalau bicara secara apa ya, facility dan segala macam, ini satu level di bawahnya visa Furoda. Namanya apa? Ini namanya visa ambil musim ya. Harganya kalau Furoda tadi, mungkin teman-teman banyak dengar yang haji khusus, haji smart dan lain-lain yang memang sudah berjalan kayak di masyarakat itu yang lewatnya Riyadh. Itu kalau ngomong komparasi harga antara visa yang dipakai Ziarah atau multiple atau saksiyah, itu kalau sama visa Furoda itu bandingannya 1:12 ya. Makanya wajar kalau harganya jomplang banget antara Furoda dengan visa yang multiple ya, yang itu. Nah, ada visa yang kedua yang memang ini satu level di bawahnya Furoda, bisa dibilang visa terbaik setelah Furoda. Ini adanya visa ambil musim. Kalau secara harga dengan visa ziarah, visa saksiyah atau visa multiple ini perbandingannya 1:7 ya. Nah, ini disebutnya juga sebagai haji lokal atau haji domestik karena memang pertanyaannya kemarin ada yang nanya, emang kalau orang lokal itu harus pakai visa? Maksudnya yang memang bekerja dan memang sudah menetap di sana gitu ya. Jadi yang bekerja dan menetap di sana itu tiap tahun tuh memang ada jatah untuk berhaji juga, tapi tidak semuanya diambil. Nah, dari jatah-jatah yang tidak diambil itulah yang dimanfaatkan untuk dipergunakan. Makanya salah satu kelemahannya dari visa ambil musim ini adalah terbatas ya. Jadi jumlahnya tidak banyak gitu ya, karena memang ini terbatas ketika ada tanda kutip ya pekerja-pekerja yang sudah menetap di sana gitu, yang memang dia tidak pakai untuk haji di tahun ini, itu bisa dimanfaatkan, kalau bahasa sederhananya itu di switch untuk keperluan kita yang ingin haji ke sana gitu ya. Jadi namanya haji lokal atau haji domestik. Ini resmi teman-teman, ini resmi dan insya Allah terjangkau. Dan ini kalau bicara nanti untuk pesawatnya, itu landingnya langsung di Jeddah ya, bukan di Riyadh. Ini tanda kutip ya teman-teman, ini jadi catatan, nggak mungkin kalau ada satu haji yang selain haji yang reguler itu landingnya ini ada ya. Cuman memang ini tidak semua akses bisa tembus ke sini gitu ya, karena memang selain jumlahnya terbatas, ini juga memang harus benar-benar punya akses yang luar biasa gitu ya. Harganya lebih terjangkau, ini resmi, jadi tidak perlu deg-degan gitu ya. Nanti diusir dari segala macam, insya Allah ini resmi. Berikutnya ada namanya visa amil adi ya. Amil adi ini sama, sebenarnya kurang lebih sama dengan amil musim, cuman ini memang uh, baru proses mau seolah-olah jadi mau jadi apa ya, pekerja di sana gitu ya. Karena memang kan kalau bicara musim haji itu kan juga pemerintah di sana atau mungkin Arab Saudi juga kan butuh tenaga ya untuk kebutuhan catering dan lain-lain. Nah, ini dimanfaatkan dari situ. Tetapi kalau bicara visa amil adi ini tidak bisa langsung ya, langsung tiba-tiba langsung haji. Jadi prosesnya 2 kali. Jadi biasanya ini umroh dulu. Kenapa harus umroh dulu? Karena memang itu nanti tanda kutip untuk membuat seperti kayak ikomah ya, atau mungkin KTP lah ya, KTP. Jadi umroh dulu. Nah, setelah umroh nanti pas lagi musim haji baru nanti menjalankan haji. Jadi sudah terdata lah di sana. Ya, ini juga resmi, tapi memang karena memang 2 kali, jadi biayanya juga lumayan gitu ya. Hampir kurang lebih sama dengan Furoda gitu ya. Dan ini jauh-jauh hari, dan kalau bicara jumlahnya ini unlimited ya. Tapi kembali lagi nih, kita harus ketemu dengan jalur yang benar-benar pas dan resmi, karena banyak juga yang abal-abal ya. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai niatnya mau apa ya, mau cari jalan yang pintas tapi nanti malah jadi masalah. Jadi kalau ambil adi ini salah satu cirinya adalah dia prosesnya 2 kali ya, umroh dulu. Nah, nanti pas sudah umroh pulang, nanti pas lagi haji dia berangkat lagi ya. Makanya nih harganya biasanya hampir 2 kali lipat dari harga untuk paket yang haji khusus atau haji smart yang biasa gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang paling banyak ya. Ini yang paling banyak kasus gitu ya. Ini yang paling banyak masalah. Ini ada namanya visa ziarah. Karena sebenarnya kalau bicara visa ini memang peruntukannya untuk wisata ya. Dan salah satu cirinya ini kalau
ngomongin visa ini atau visa multiple orang nyebutnya atau mungkin visa Sa'siyah, ini salah satu clue yang paling utama adalah ini landingnya di Riyadh. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nawarin haji khusus, haji apa Smart atau haji apapun gitu ya, yang langsung berangkat, coba ditanya. Kalau dia landingnya di Riyadh, ini udah dipastikan pakainya visa ziarah ya. Dan ini memang kalau bicara dengan visa-visa yang lain, ini adalah program haji yang paling sehat ya. Jadi Bapak Ibu kalau bikin hajinya sehat ini pakai haji ini. Kenapa sehat? Karena selalu deg-degan gitu ya. Deg-degan ketangkep, deg-degan keusir gitu ya. Gitu ya. Jadi ini kalau akses jalurnya juga nggak yang kuat-kuat banget, ini banyak kejadian-kejadian kayak kemarin sampai dipulangkan dan segala macam. Nah, ini jadi harganya murah banget ya. Kalau bicara harga ini perbandingannya antara untuk visa dengan Furoda ini 1:12, dengan Amil Musim itu 1:7, dengan Amil Adi 1:9 ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang nawarin ternyata haji khususnya harganya di bawah yang kita publish, itu bisa bisa terjadi, tetapi dipastikan itu pasti visanya visa apa ziarah ya, visa Sa'siyah ya teman-teman. Jadi sedikit banyak tentang visa. Jadi teman-teman ada gambaran ya. Jadi ke depan kalau misalnya ada yang menawarkan program, baik itu teman-teman mau dijadikan marketing maupun teman-teman sendiri ingin berangkat, itu minimal sudah bisa memilah-milah ya, gitu ya. Oke, program kita ini Haji Khusus 2024. Ini kalau bicara di sini teman-teman bisa dilihat langsung. Ini di sini ada tulisannya kita pakainya visa amil musim ya. Ambil musim. Jadi kalau secara harga dibanding dengan yang Sa'siyah, dibanding yang visa ziarah, kita sebenarnya harga visanya itu 1:7 ya. Kalau ambil Adi 1:9, kalau Furoda 1:12. Jadi kalau ngomongin harga, ini sebenarnya harganya cukup apa ya, cukup mahal harusnya. Tapi karena memang ini kita langsung dari pihak muasasah Sakab, jadi insya Allah harganya jauh lebih terjangkau. Bicara hotelnya, kita pakai Hilton atau mungkin juga bisa pakai Zamzam Tower ya, pokoknya di Hotel Bintang 5. Kalau di Madinahnya ini sebenarnya nggak ada isu, bisa di Taiba Suite, bisa di Morga Internasional, karena kalau ngomongin di Madinah, hotelnya sudah bagus dan semuanya dekat ya. Jadi Hotel Bintang 4 pun udah cukup wow lah. Kalau di Mekah memang kalau bicara hotel biasanya di bawah Hotel Bintang 4 itu biasanya udah agak jauh ya gitu. Walaupun sekarang fasilitasnya sudah cukup komplit, tetapi kalau ini kita pakai fasilitasnya ini di Hotel Bintang 5 ya, Hilton maupun di Zamzam Tower. Kita pakai maktabnya, tendanya itu tenda 45 yang di tengah-tengah ya. 45 sampai 47 lah. Nah, tapi nanti untuk clearnya nanti setelah sudah diproses ya teman-teman. Tapi memang biasanya dipakainya di tenda Haji 45. Insya Allah semua prosesnya akan kita lakukan dengan resmi ya. Jadi teman-teman ketika nanti mempromosikan atau bahkan teman-teman sendiri yang mau ikut, jadi teknisnya adalah cukup DP untuk pembuatan visa terlebih dahulu. Ini dalam waktu 1 sampai 3 hari insya Allah visanya sudah bisa terbit ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, artinya ketika visa sudah terbit berarti potensi keberangkatannya sudah 90% ya. Jadi setelah visa terbit baru nanti kita akan proses biometrik ya, biometrik. Jadi perekaman data sidik jari, retina mata dan segala macam. Ini tidak bisa langsung, tapi harus memang ada konfirmasi dulu, booking dulu. Ini biasanya sekitar jadwalnya 2-3 hari. Nah, setelah sudah biometrik, artinya semua data teman-teman atau jamaah ini sudah terekap, itu baru tiket pesawat. Kalau memang misalnya mau pelunasan monggo, kalaupun misalnya masih ragu, boleh nggak pelunasannya ada di sana? Boleh. Kita terapkan program namanya COD ya, cash on destinasi. Tetapi tolong dipastikan bahwa si jamaah ini juga punya duit ya. Jangan sampai nanti udah sampai sana, nanti ternyata duitnya ternyata belum cukup. Karena berbicara tentang apa namanya, untuk tenda, untuk hotel, untuk makanan, bus dan lain-lain sebenarnya sudah kita booking duluan gitu ya. Jadi mohon juga untuk teman-teman kalaupun misalnya nanti mau coba memasarkan, dipastikan jamaahnya memang punya duit untuk pelunasan. Ya, kalau pengen aman, nanti tinggal dibikinkan rekening bersama saja, yang rekeningnya itu bisa dicairkan setelah sudah sampai di tanah suci. Tapi kalau memang misalnya beliaunya nggak mau repot, mau cash, ya nggak apa-apa, bisa langsung ke kami, nanti tinggal kita bikinkan MOU. Kalau memang misalnya tidak berangkat, kita kembalikan 100% tanpa potongan. Oke ya, jadi kita kebetulan juga sebagai provider visa, ya ada akses untuk ke nusuknya juga. Jadi ini yang menyebabkan kenapa kok visa kita bisa cepat langsung terbit. Siswa patuhnya juga kita lengkap. Nah ini paket-paket yang lain ya teman-teman ya. Ini sekadar buat intermezzo aja. Karena kita punya paket 3 negara, punya paket untuk Maldives of Batavia ya. Ini kita juga punya paket umroh ya, umroh plus Turki dan lain-lain, nanti bisa teman-teman baca ya. Nah ini sebenarnya kalau ini kita konsentrasi ke teman-teman yang ingin memasarkan ya. Jadi setelah tadi sudah kita jelaskan tentang visa dan lain-lain gitu kan, perbedaan apa yang kita gunakan. Ini ketika teman-teman ikut memasarkan, ini ada komisi ya, atau kalau bahasa ininya ujroh lah ya. Ini ada ujrohnya tuh 5 juta per jamaah teman-teman. Nah 5 juta ini diberikan kapan? Ketika DP masuk 35 juta dan visanya sudah terbit. Ya, jadi ketika 35 masuk, visanya kita proses 1 sampai 3 hari. Kalau dari Ustadz Solihin sampaikan sih, insya Allah 1 hari juga sudah terbit gitu ya. Nah, ketika visanya sudah terbit, otomatis
komisinya cair teman-teman, 5 juta ya. Terus berikutnya nanti si apa jamaah kita jadwalkan untuk biometrik. Nah, biometrik selesai, setelah itu nanti tiket pesawat. Nah, ketika teman-teman si jamaahnya minta pelunasannya di sana nggak apa-apa. Nanti yang penting tadi ya teknis bagaimana biar sama-sama aman, duitnya memang ada dan segala macam. Ketika nanti jamaahnya sudah di sana, H+2, baru nanti pelunasannya bisa dicairkan karena ini terkait dengan reward ya teman-teman. Jadi insya Allah ada reward juga. Ini kalau cara ngebacanya begini teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya jamaah 2, ini akan dapat reward yang akan dicairkan ketika sudah pelunasan, artinya di H+2 dari jamaah sudah nyampe di tanah suci. Ini kalau teman-teman bawa jamaah 2, insya Allah akan ada reward laptop ya. Kalau misalnya laptopnya dicairkan duit bisa nggak? Bisa. Itu bisa nanti bisa kita atur lah ya. Atau kalau misalnya dapat jamaah 5 ada tambahan motor gitu ya. Kalaupun misalnya mau umroh gratis silahkan bisa dimaksimalkan di 8 jamaah. Ini di luar dari yang 5 juta per jamaah ya teman-teman. Mobil dan lain-lain ya. Ini akan dicairkan ketika jamaahnya sudah pelunasan. Oke. Teknisnya yang jelas paling simpelnya adalah DP 35 dengan menyerahkan foto paspor gitu ya, foto KTP dan KK, terus juga pas foto 4x6 4 lembar gitu ya. Untuk DP-nya ditransfernya ke Koperasi Tasmin Asia Galilea. Nah, ini proses 1 sampai 3 hari visanya terbit. Setelah visa terbit nanti dijadwalkan untuk biometrik. Biometrik selesai baru kita akan belikan tiket ya untuk teknisnya. Nah, kalau untuk khusus untuk yang COD, ini minimal memang harus masuk di 65 juta karena 35-nya untuk visa, 30-nya untuk tiket pesawat. Jadi yang 100-nya bisa dibayar setelah nyampe di destinasi ya, nyampe di Tanah Suci. Oke, programnya ini ampuh, Aksana mudahkan pariwisata, umroh dan haji. Ini ada beberapa dokumentasi yang sudah dilakukan. Ini ada beberapa. Ini kalau 3 negara, alhamdulillah kemarin kita juga baru pulang tanggal 7 sampai 13 Desember ya, baru pulang. Ini 2022. 2020 ini ada tur dakwah gitu ya. Ini 2019, ini ada 2018. Ini kalau yang lokal ini ada SMP Terampil Jakarta, ada yang umum ya namanya Edu Trip Lokal Mendunia, ada kampus IT BSD teknologi kampus teknologi ya. Terus ada juga SMK Ananda Bekasi. Ini kita umrohnya juga ada, umroh Aksana juga ada. Ini haji khusus 2018 ya. Mungkin teman-teman bisa dilihat wajahnya cukup familiar ya, karena ini salah satu tokoh di MU ya, tokoh di Banser. Alhamdulillah juga sudah berangkat lewat kita. Ini dulu zaman visanya 2018 masih visa stempel ya, masih visa cap gitu ya. Ini contoh visanya tuh di bawah. Alhamdulillah saya sendiri langsung yang kirim. Terus 2023 kemarin ini ada videonya, nanti teman-teman kalau ingin tahu informasi lebih detail nanti bisa masuk di grup ya, nanti di situ nanti kita akan kasih semua informasi seperti apa, dokumentasi dan lain-lain ya. Oke, atau kita di Gedung Geraha Praku ya di Jalan Raya Jati Makmur. Jadi kalau memang teman-teman mau janjian mau main juga boleh, mau bawa jamaah yang mau DP dan lain-lain juga boleh, bisa ketemu di sana. Ya, jadi ini teman-teman, sebelum beliau menyampaikan ini ya, diperkenalkan dulu. Jadi Ustadz Solihin ini adalah perwakilan dari Muassasah Sakaf di Arab Saudi. Kebetulan beliau ini mukim di sana ya, sejak dari umur 15 tahun ya, sampai sekarang di umur 17 tahun ya Ustadz ya. Sekarang baru 17 tahun gitu ya. Masih kelihatannya masih 17 umur tahun yang belakang, Zat. gitu ya. Jadi udah dari umur 15 tahun mungkin di sana gitu ya. Jadi nanti akan bertanggung jawab membantu segala proses dan lain-lain di Muassasah Sakap nih beliau gitu ya. Dan beliau sendiri juga sebagai komis apa ya apa sih ya? Saya salah satu ownernya dari Aksana lah ya, gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Satu sisi beliau kakinya ada di Sakap, satu sisi lagi memang kakinya ada di Aksana ya. Jadi di dua kaki, makanya kita pegangnya lebih maksimal ya. Saya kebetulan dulu beberapa kali kirim jamaah biasanya saya nitip di konsorsium, gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya kemana ya ke Sakap juga, gitu. Ke Ustadz Solihin juga. Ternyata beliau 2023 ini dipertemukan langsung dengan beliau, gitu ya. Biasanya saya dengar nama-namanya doang ya. Saya ngefans dari dulu, tapi baru punya kesempatan bisa ketemu langsung sama Pak Ustadznya. Silakan Ustaz kalau mau Jazakallah ada khair. nambahin apa yang tadi saya sampaikan, mungkin buat informasi ke teman-teman juga. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa bi umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatu billah, min Allah yang berbahagia. Alhamdulillah kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat-Nya berserta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka di Zoom ini dengan muamalah dan dengan muamalah Islamiyah, yaitu membicarakan tentang
perjalanan umrah wal hajj. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita harap-harapkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah, dan kita ikuti selalu dalam perjalanannya dalam segi sunnahnya dan kewajiban yang kita harus laksanakan, yaitu haji ke Baitul Haram. Ikhwatu billah rahimakumullah, perkenalkan lebih dahulu, saya atas nama Muhammad Solihin, kelahiran dari Banyuwangi, dan saat ini saya bertempat tinggal di Timur Tengah. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam detik ini Allah memberikan saya umur panjang sehingga masih bisa bertemu kepada saudara-saudara kita yang memerlukan daripada arahan atau bimbingan ke Baitul Haram, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melanjutkan daripada dakwah kita melalui pengajakan menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji adalah merupakan rukun yang harus kita laksanakan dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Mudah-mudahan kita menjadi haji yang mabrur, masykur, jazawilal jannah. Ikhwatubillah rahimakallah, hanya saya dari Timur Tengah membawakan risalah pesan dari ikhwan yang ada di Timur Tengah, yaitu untuk menyampaikan bahwa ada alat untuk pemberangkatan jamaah haji khusus, yaitu jamaah haji yang cepat, ya, bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini insyaallah bismillah. Dan ini sungguh kabar gembira, dan apabila kita mendapatkan kabar gembira, hendaknya engkau sampaikan. Ini insyaallah Anda sampaikan bahwa kita insyaallah bisa memberikan alat tersebut, yaitu sebuah visa atau tasreh atau alat untuk perjalanan ke Baitul Haram. Niat kita hanyalah untuk yaitu menunaikan ibadah haji, dan kita untuk ziarah daripada masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Masjid Nabawi, yaitu Madinah Al Munawwarah. Ikhwatu billah rahimakumullah, terima kasih kepada Pak Anggun telah memberikan waktu untuk kami untuk sedikit memberikan penjelasan tentang visa, ya. Mudah-mudahan visa ini memberikan keselamatan dunia wal akhirah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada ridha Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak bisa terlaksana dalam perjalanan hari ini. Dan ikhwan saat ini harus berhati-hati banget bahwa oknum-oknum mulai berterbangan atau kelelawar siang, pagi, sore mencari mangsa, yaitu tanpa mengenal kasihan kepada umat. Yang harus kita waspadai bahwa mereka membawa risalah juga seperti kita, tapi risalah itu datang ketika. Dan kita alhamdulillah, saya bawa risalah ini adalah visa semua yang antum mau, insya Allah ada. Tergantung antum maunya yang murah atau yang sedang atau yang mahal. Semuanya itu ada. Nanti pun di yaumil kiamah, surga pun ada bertingkat-tingkat. Jadi dunia pun gambarannya semuanya bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling bawah yang saya jelaskan yaitu visa ziarah. Visa ziarah multiple itu ada. Kita pun bisa melayani sekarang ikhwan menyerahkan paspor, besok pagi bisa terbit insya Allah, dan bisa langsung biometrik asli juga, tidak pernah diduplikat bahwa bisa itu tidak asli, bahwa sudah diresmikan oleh kedutaan Saudi Arabia, baik dari Saudi maupun di Indonesia. Insya Allah itu legal visanya. Itu sangat murah banget ya, insya Allah bismillah. Dan itu juga bisa kita bantu nanti di dalam perjalanan atau paket ya. Itu melalui Riyadh. Riyadh pun bisa langsung bisa naik pesawat lagi menuju Jeddah. Ya, di Jeddah kita bisa memberikan fasilitas hotel insya Allah bismillah, dan transit di Jeddah 2 hari di Jeddah, lalu melanjutkan ke Mekah Al-Mukarramah untuk menempati daripada paketnya, yaitu hotel yang Bapak-bapak pesan insya Allah bismillah. Yang kedua yaitu visa multiple atau visa ambil musim, ambil musim ini laksana visa, yaitu visa haji wal umroh.
Bisa itu bisa 1 tahun, bisa 3 bulan, dan bisa artinya 3 bulan, bisa 1 tahun. Dan itu visanya khusus untuk haji wal umroh ya. Bisa di situ nanti keluar tulisannya haji wal umroh. Itu insya Allah bisa turun di Jeddah insya Allah bismillah. Dan itu harganya juga nggak terlalu mahal dibandingkan nanti visa Furoda. Ya teman-teman, insya Allah ikhwatu billah, rahimakumullah, itu yang visa setelah dibawanya daripada Furoda, itu haji ya. Yang ketiga yaitu visa Furoda. Furoda itu adalah bayangan, seperti ada bayangan. Seperti ada bayangan antum setiap malam melihat bayangan antum di kala ada lampu. Seperti itulah ibaratnya Furoda ini. Kalau tidak ada lampu, tidak ada bayangan, kan gitu. Mudah-mudahan kita tidak bisa visa yang antum harapkan Furoda itu akan nyata. Kita bisa berikan insya Allah. Dan yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat yaitu visa visa asli visa haji. Visa haji kita mempunyai kuota sekitar sekitar 10.000, tapi kita tidak mampu. Kita cukup ambil 500 jamaah, Pak, insya Allah bismillah. Dan itu cukup besar biayanya. Dan nanti tentunya tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Agung dan tentang harga-harga tersebut. Kita hanya mengkilaskan tentang kesahan daripada visa tersebut. Dan insya Allah saya pribadi yang akan membantu antum, hanya wasilah lewat saya. Mudah-mudahan saya bisa mampu untuk memberikan perjalanan tersebut dengan normal, dengan muamalah, dengan harga-harga yang tidak terlalu melonjak tinggi. Dan yang ini adalah promo yang yang tinggal beberapa hari. Mudah-mudahan teman-teman bisa cepat menyerahkan daripada dokumen yang kita minta agar kita bisa mempunyai member atau bisa menambah daripada visa tersebut. Itu yang harapan kita. Ikhwatubillah rahimakumullah. Dan itulah yang bisa saya jelaskan tentang visa ya. Dan visa itu bermacam-macam. Indonesia sekarang udah mulai langkah buana ya. Artinya bisa udah berjalan. Teman-teman sudah banyak yang daftar. Anda juga mendengarkan daripada di Jawa Timur pun sudah pada masuk ya. Karena saya teliti mereka kebanyakan pakai Multiple. Dan Multiple itu pun di Riyadh pun nanti kebanyakan orang yang mengetahui daripada nomor saya, niscaya mereka menelpon saya. Karena di Riyadh itu harus dikondisikan. Kebanyakan yang tidak dikondisikan akan dikembalikan bahwa itu tidak legal, dikembalikan ke tanah air. Sehingga yang mempunyai visa nanti adalah kena keramah atau kena denda. Kena denda sebesar 100.000 real Saudi Arabia. Ikhwatubillah rahimakumullah, tentang ibadah haruslah berhati-hati. Saat ini banyak sekali penipuan-penipuan yang luar biasa ya. Yang luar biasa baik haji maupun umroh. Saat ini banyak orang yang main daripada api neraka, yaitu membohongi ikhwan sendiri atau saudara sendiri yang sesama beriman bahwa itu uang ada untuk beribadah, ternyata dibohongin. Ikhwatubillah rahimakumullah, hanya itu yang dapat saya sampaikan sebelum saya tutup. Karena pengen mendengarkan daripada ikhwan, pengen bertanya kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya, dan waktu kami persilakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Tafadhol. Silakan teman-teman yang mau bertanya boleh ya. Pak Sumarno mungkin kalau mau bertanya boleh. Mas Apri ada juga kalau mau bertanya. Bang Alias di Papua, Bu Azra boleh juga kalau mau bertanya. Pak Didit, nih Masya Allah, ada yang Papua ya? dari Papua ada. Nih yang dari Ahlan wasahlan, Papua. teman-teman yang perwakilan dari Jombang juga ada ini. Ada Ustadz Didit Wahyono ya. Ahlan wasahlan ya, Jombang. Ya ini Ahlan ada wasahlan. Mayu, ada juga Sukabumi ada. Ya, monggo kalau mau ada yang ditanyakan Pak Didit langsung, Pak Sumarno juga boleh kalau mau ada yang ditanyakan. Ini kemarin sempat kita agak sedikit itu ya, saling bertanya gitu ya. Monggo silakan. Wes, bagus. Makin putih aja tuh rambut. Ikhwan, nanti apabila perlu kita istilahnya yang jauh-jauh pun, kalau memang mengendaki kita hadir, insya Allah kalau memang di sana sudah siap, kita hadir, tidak apa-apa, kita hadir. Oh, Pak Didit, kalau memang misalnya mau dihadirkan ke Jombang, yang penting sudah dikondisikan untuk di Tebu Irangnya atau di mana, boleh ya Pak Didit ya? Ya nanti kita koordinasikan dulu sama Bu Suda karena posisi masih di Lampung beliau. Oh, sudah masih di Lampung. Baik. Kalau visa untuk tinggal karena suaminya belajar di Madinah, baiknya pakai visa apa, Ustaz? Mas Solihin, kalau untuk visa tinggal karena suaminya belajar di Madinah, baiknya pakai visa apa ya? Dan kira-kira berapa harganya, Ustaz Solihin? Ada yang Masya Allah, pertanyaan bagus.
Ahlan wa sahlan, kita juga siap untuk melayani itu untuk visa untuk tinggal itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mungkin sekitar berikut iqamah 1 tahun sekitar 15.000 riyal. Oke, bisa ambil. Bisa ambil ya Bu Azra ya. Nanti detailnya nanti bisa kita ini ya, bisa kita detailkan nanti di ini ya untuk visanya. Jadi teman-teman ini bisa juga yang mau ambil apa ya paket LE-nya aja boleh, tiket pesawatnya teman-teman yang handle boleh ya, atau mungkin mau ambil visanya juga boleh, atau mau paketan juga boleh. Karena ini apa Ustadz ini di sini banyak juga teman-teman travel ya. Jadi kalau bang misalnya teman-teman lebih nyaman tiketnya mau di handle sendiri nggak apa-apa bisa ya. Jadi ini Bisa kita yang ikhwan yang pengen nomor saya Saudi ya, anak kasih nomornya. Coba diperhatikan, dicatat, tanyakan kalau bila ada koordinasi 00966 5010 27124. Kami ulangi 00966 5010 27124. Subhanallah. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ada hal-hal yang terkait kebetulan lagi di Tanah Suci ada sedikit kendala atau butuh bantuan bisa ya langsung ke Ustadz Solihin ya. Silakan yang mau bertanya biar kita bisa mendengarkan keluh kesah. Silakan monggo kalau mau ada yang bertanya. Ya, tafadhol. Silakan teman-teman yang mau bertanya boleh ya. Pak Sumarno mungkin kalau mau bertanya boleh. Mas Apri ada juga kalau mau bertanya. Bang Alias di Papua. Bu Azra boleh juga kalau mau bertanya. Pak Didit nih Masya Allah, ada yang Papua ya? dari Papua ada. Nih yang dari Ahlan wa sahlan, Papua. teman-teman yang perwakilan dari Jombang juga ada ini. Ada Ustadz Didit Wahyono ya. Ahlan wa sahlan ya, Jombang. Ya ini ada Ahlan wa sahlan. Indramayu, ada juga Sukabumi ada. Ya, monggo kalau mau ada yang ditanyakan Pak Didit langsung, Pak Sumarno juga boleh kalau mau ada yang ditanyakan. Ini kemarin sempat kita agak sedikit itu ya saling apa bertanya gitu ya. Monggo silakan. Wes, bagus. Makin putih aja tuh rambut. Ikhwan, nanti apabila perlu kita istilahnya yang jauh-jauh pun kalau memang mengendaki kita hadir, insya Allah kalau memang di sana sudah siap kita hadir, tidak apa-apa, kita hadir. Pak Didit, kalau memang misalnya mau dihadirkan ke Jombang, yang penting sudah dikondisikan untuk di Tebu Irengnya atau di mana, boleh ya Pak Didit ya? Ya nanti kita koordinasikan dulu sama Usuda karena posisi masih di Lampung beliau. Oh, sudah masih di Lampung. Baik. Kalau visa untuk tinggal karena suaminya belajar di Madinah, baiknya pakai visa apa, Ustadz? Mas Solihin, kalau untuk visa tinggal karena suaminya belajar di Madinah, baiknya pakai visa apa ya? Dan kira-kira berapa harganya, Ustadz Solihin? Ada yang Masya Allah, pertanyaan bagus. Ahlan wa sahlan, kita juga siap untuk melayani itu untuk visa untuk tinggal itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mungkin sekitar berikut iqamah 1 tahun sekitar 15.000 riyal. Oke, bisa ambil. bisa ambil ya, Bu Azra ya? Nanti detailnya nanti bisa kita ini ya, bisa kita detailkan nanti di ini ya untuk visanya. Jadi teman-teman ini bisa juga yang mau ambil apa ya paket LE-nya aja boleh, tiket pesawatnya teman-teman yang handle boleh ya, atau mungkin mau ambil visanya juga boleh, atau mau paketan juga boleh. Karena ini apa Ustadz ini di sini banyak juga teman-teman travel ya. Jadi kalau bang misalnya teman-teman lebih nyaman tiketnya mau di handle sendiri nggak apa-apa bisa ya. Jadi ini Bisa kita yang ikhwan yang pengen nomor saya Saudi ya, anak kasih nomornya. Coba diperhatikan, dicatat, tanyakan kalau bila ada koordinasi 00966 5010 27124. Kami ulangi 00966 5010 27124. Subhanallah. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ada hal-hal yang terkait kebetulan lagi di Tanah Suci ada sedikit kendala atau butuh bantuan bisa ya langsung ke Ustadz Solihin ya. Silakan yang mau bertanya biar kita bisa mendengarkan keluh kesah. Silakan monggo kalau mau ada yang bertanya. Mas Apri ada pertanyaan Mas Apri? Lanjut dulu. Lanjut ya. Bang Alias di Papua barangkali ada pertanyaan. Coba pengen tahu Papua ini, Masya Allah. Pengen rindu Papua nih. Bang Alias ini ada yang penasaran Bang Alias? Tinggalnya di Papua tapi saya bukan orang Papua. Oh bukan orang Papua.
Iya. Iya, ini apa namanya, kalau kita terkait dengan travel umroh dan haji ini sebetulnya saya juga dulu waktu 2022 kan 21 saya juga jadi agen travel ini namanya PT Naila Safa yang kemarin sampai bermasalah itu sampai dia muncul juga di TV. Ada jamaah sudah banyak tapi tidak jadi berangkat gitu karena visanya tidak terbit. Itu makanya yang jadi kendala ketika kita memasarkan terkait dengan umroh dan hajinya. Apalagi yang sekarang kita sudah yang Pak Anggun ada promosi ini hanya 165 juta, itu kayaknya paling murah sekali tuh dibandingkan beberapa travel yang kemarin yang saya pernah ikuti dan saya juga jadi agennya. Maksudnya ketika misalnya dibandingkan yang dulu saja harganya lumayan mahal, ada terjadi penipuan juga gitu, apalagi ini yang murah. Dari segi kepercayaan mungkin masih ini juga sih, kayak susah juga gitu loh Bang. Nggak percaya ya? Berarti Sekarang gini. dinaikin Ustaz. Kita jangan 100. Saya ada kasih yang mahal atau yang murah nih. Pengen yang murah atau mahal? Kalau itu kan ya murah. Karena kasih yang mahal ada, sampai 24.000 dolar. US dollar ada. Yang itu tepatnya di Hilton. Gitu ya. Ada anak-anak kasih yang paling tinggi ada 24.000 dolar sama 22.000 dolar sama 19.000 dolar. Gitu. Jadi sih sebenarnya kalau kita memang mau bisa semua bisa dari kalangan atas sampai bawah insya Allah ada. Gitu. Jadi anak pengen ikhwan ini mempunyai kualitas untuk umat, yaitu jangan terlalu tinggi di antara yang mereka menjual tinggi tapi gak ada nyatanya gitu. Kita tahun yang sudah kita melaksanakan ibadah haji, bahkan kemarin pertama kali ketemu COD yaitu COD Makassar. Itu alhamdulillah wa syukurlah aman, tertib dan sampai kembali ke tanah air. Tapi anak belum bukan ngambil visa dari saya, tapi saya memantaunya, mengikuti kita paketnya di Timur Tengah. Gitu. Ya. Terus yang ini dari Kalimantan itu sekitar 40 orang itu paket 3.800 dolar paket. Ya. Terus ada lagi paket Furodah tahun kemarin kita mempunyai 300 jamaah Furodah, yaitu dengan paket sangat murah banget, 8.800 dolar. Situ sudah paket menyeluruh di Saudi. Perjalanan Mekah, Arafah, Mina, Arafah, Musdalifah, Mina, dan transit sampai selesai Mekah kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Kalau memang dilihat dari segi kemurahan itu, memang saat ini tidak memasuki akal kita. Bagi yang biasanya bermain di atas itu, gitu loh. Iya. Biasanya di atas itu adalah sampai 300 juta, paling sedikit 200 juta. Iya betul itu 200 jutaan. Ya. 200 lebih. Saat ini Anda bisa memberikan antum sekalian harga yang tinggi sampai kalangan bawah. Bisa. Sampai haji biasa pun yang bintang 3 pun bisa. Tinggal pilih antum aja. Namanya siapa Pak Alias? Alias. Baik. Salam kenal Pak Alias ya. Mudah-mudahan saya bisa dihadirkan di Papua. Pak Alias, jangankan Pak Alias, saya 2018 itu kirim jamaah, itu yang tadi ada fotonya. Itu harganya udah 180 juta. 180 juta, saya dapat komisi cuma 3 juta, Bos. Sekarang 165, komisinya aja udah 5 juta, masih ada reward lagi gitu ya. Makanya nih luar biasa. Dan ini memang kita coba sosialisasikan ke teman-teman gitu. Kalaupun memang misalnya ada promo sampai tanggal hampir 4 hari lagi Ustaz ya. 4 hari. 4 hari untuk harga 165 4 hari. Berarti setelah itu harganya bisa naik lagi. Oh, ini kayak jual rumah di itu ya, di PIK ya. Hari Senin harga berubah gitu. Karena ini menyesuaikan yang di sana, yang di Timur Tengah. Oke, ya teman-teman ya. Ini 4 hari lagi harganya berubah ya. Jadi teman-teman kalau misalnya, jadi sebenarnya kemarin itu kita harga udah sempat harga 175 ya tadinya ya. Terus akhirnya kemarin kita diskusi dikasih diskon nih sama Ustadz Solihin sama Pak Agus jadi 165. Tapi mungkin tetap ada batas waktu ya teman-teman. Silakan. Kita nggak istilahnya pengennya teman-teman semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. Tapi kalau bisa kejarlah tinggal beberapa hari ini segera serahkan paspor atau fotokopi paspor
Nanti tinggal ke sini, bawah sini, tinggal biometrik. Oke, ya. Berarti teman-teman yang penting kalau memang ada calon jamaah, itu yang terpenting adalah fotokopi paspor sama untuk DP ya, diproses 1 hari, 2 hari, 3 hari Pak Ustadz? 1 hari, paling enggak 2 hari. 2 hari ya. 2 hari insya Allah visanya terbit ya teman-teman. Ya. Lalu nanti kita proses. Karena bila 1 hari sih bisa, cuma Anak bilang 2 hari sampai 3 hari. Oh, 2 hari sampai 3 hari. Jadi kalaupun memang misalnya sehari selesai, lebih senang ya si jamaah ya. Ya. Misalnya nih, saya juga dapat telepon kemarin ya, semalam itu ada dari Aceh, bukan Aceh ya, Lampung, insya Allah ada 2 keluarga. Ini juga mau datang ke Bekasi, mau berangkat juga. Mudah-mudahan mereka juga mau nongkronginnya langsung DP, benar nggak 1-2 hari keluar visa gitu. Kita buktikan ya teman-teman ya. Pada intinya ini harga ini untuk 165 berlaku 4 hari atau seminggu Ustaz? Ini kan sudah tanggal berapa Ustaz Afwan? Sekarang tanggal 29. 29, 2 hari paling Ustaz. Oh, berkurang lagi bukan nambah. Kan ya, ini kan akhir bulan Ustaz. Oh, berarti ini harganya harga Desember yang hitungnya ya. Desember. Oh, Desember. Berarti nanti Januari harganya udah berubah ya. Ya, teman-teman. Berubah. Silakan yang mau memaksimalkan harga 165 di Desember bisa dimaksimalkan. Kemungkinan nanti Januari sudah berubah ya. Karena kemarin ada beberapa teman-teman juga yang sudah minta request harganya udah lumayan ya. Apa ini yang dari Makassar? Dari Makassar kemarin sudah 20 apa namanya? Sudah masuk di paspor. Oh, 20 udah masukin paspor di Makassar. Ya. Ya. Di Makassar. Ya teman-teman, buat info aja ya, ini di Mataram pun ngambilnya di kita, ini harga jualnya mereka 185 ya. Terus untuk yang di Banyuwangi juga 190 sejak kemarin ya, minta izin ya 190 gitu. Jadi di luaran sana memang harganya luar biasa ya. Jadi teman-teman mumpung ada kesempatan harganya masih 165, ini masih di bulan Desember, masih tidak menutup kemungkinan untuk Januari bisa 175, bisa 185, bisa 190 ya. Kita belum harganya karena memang penyesuaian. Dan ini Ustadz Anggun karena masih tangan 1 bukan tangan 2 atau tangan 3. Kita masih tangan 1. Langsung ya. Ya. Ya, mungkin itu teman-teman silakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Jadi nanti Januari harganya sudah berubah ya. Januari sudah berubah, jadi jangan kaget. Dan teman-teman itu sudah saya tulis di grup, itu ada link untuk ini ya. Di chat itu ada link grup. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan segala macam nanti bisa kita bahas di grup ya. Itu di chat ada link grup WhatsApp. Silakan teman-teman kalau nanti habis ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau segala macam biar nanti bisa sambil kita diskusi ya, teman-teman. Untuk bisa masuk di situ. Bisa langsung masuk di sini. Ya, harga naik, kirain flat. Nggak bisa Bunda, karena memang harga dari sana juga kan ngikutin. Contoh kayak bicara Furoda aja itu hari pertama sama hari kedua tuh harganya bedanya jauh ya. Contoh nih, ini kalau ngomongin ini nih, ini harga Furoda. Ini ngomongnya hitungannya bukan minggu ya, teman-teman. Ini harga Furoda nih. Harga Furoda hari pertama 8.500, hari kedua ketiga tuh bisa 10.000. Gitu ya, sampai di hari penutupan itu bisa sampai tembus di 15.000 teman-teman, gitu ya. Ini hitungannya perubahannya hari kalau Furoda luar biasa. Makanya kenapa harganya mahal, karena memang yang banyak ngeburu banyak ya, bicara tadi ya prestis dan lain-lain. Jadi kalau ini kan berubahnya bulan ya. Jadi silakan teman-teman bisa dimaksimalkan, disampaikan kalau memang ada prospek, ada calon jamaah, disampaikan aja. Kemungkinan bisa sampai di angka 175 sampai 185 ya kenaikannya gitu. Karena awal-awal November itu terus terang kita dulu buka pertama informasi ini di 135 ya. Terus sekarang udah jadi naik jadi 165. Kemarin tadinya udah 175, terus kita turunin jadi 165. Dan tidak menutup kemungkinan Januari bisa 175 bahkan bisa 185 ya. Tergantung dari kebijakan dari harga dari sana. Jadi teman-teman manfaatkan informasi ini ke ke calon jamaah gitu ya, kalau memang misalnya mau harganya mau tetap gitu kan. Karena nanti kalau harganya naik, komisinya nggak naik ya. Karena memang harga modal dari sananya bukan kita yang naikin ya. Jadi harga setor visa ke sananya yang memang naik gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya sudah ada jamaah yang kira-kira minat, silakan di follow up gitu ya. Jadi bisa nanti dimaksimalkan, mudah-mudahan jadi wasilah kita untuk mengantar umat untuk berangkat dengan harga yang terjangkau ya. Karena memang ini teman-teman di luaran sana udah mulai harganya juga udah mulai luar biasa ya. Mataram 185, Banyuwangi 190. Dan itu semua sumbernya sama dari kita karena kita di 300 kota ini ya. Jadi buat kita juga cepat-cepatan. 400 ya Ustaz, sekarang 400 ya. Ada tambahan 100. 400 ya. Teman-teman ada 400 kotanya. Silakan bisa dimanfaatkan. Untuk Desember ini masih di 165. Januari berapa? Nanti kita update. Apakah 175, apakah 170, 180 atau 85 atau 190 kita belum tahu ya. Jadi nanti keputusannya nanti di 31 dini hari nanti baru disampaikan ya. Jadi teman-teman silakan yang mau gabung grup boleh di kolom chat ya, itu bisa langsung masuk di situ. Nanti kita bahas diskusi selanjutnya di grup WhatsApp ya. Mungkin itu aja teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri. Ya, Bang, ini saya mau tanya terkait dengan misalnya nih kalau ada jamaah kan itu 165 itu biaya dari mana? Jakarta, Jeddah atau kan apalagi kalau dari Papua kan
lumayan juga tuh dari misalnya ongkos tiketnya dari sini ke Jakarta itu kalau PP mungkin kurang lebih itu 10 jutaan juga itu Ya. yang langsung. Langsung ya. Jadi kalau memang misalnya itu memang itu harga Jakarta ya, start Jakarta. Kenapa kok di Mataram 185? Karena itu mereka request sudah termasuk harga untuk pesawat dari Mataram ke Jakarta. Oh iya, iya. Ah, Oh, terus mungkin sama apa lagi yang penginapan vaksin-vaksin itu? pastinya. Penginapan kan pasti mereka kan sebelum itu dipastikan biar jamaahnya nggak mencar-mencar. Kalau di Jakarta sudah kita siapkan untuk hotel transit ya. Jadi di Jakarta sudah termasuk harga itu sudah termasuk hotel transit, tapi dari wilayah masing-masing tiketnya belum kita hitung untuk harga itu. Makanya yang dari Mataram kenapa dia minta harga 185 karena mereka mau coba nambahin paket itu. Begitupun yang dari Banyuwangi juga sama. Kenapa harganya 90 juga ada fasilitas yang mereka tambahkan. Ya buat kita sih nggak ada masalah ya. Yang terpenting dari pihak jamaahnya Rido. Gitu ya. Jadi kalaupun misalnya katakanlah di Papua ya mau disampaikan apa adanya bahwa ini harganya harga Jakarta atau mungkin Pak Alias mau membulatkan misalnya jadi 185 atau 90 karena pokoknya jamaah terima beres gitu ya, dikawal sama Pak Alias sampai berangkat di Jakarta ya tinggal ditambahkan aja nanti tinggal kita bikinkan flyernya gitu ya. Jadi untuk harga bisa dikondisikan. Kemarin juga ada yang nanya dari teman di Aceh juga, bagaimana kalau saya dapat jamaah dari dari Medan atau segala macam harga gimana? Ya silakan mau disampaikan seperti itu, berangkat Jakarta mau dilayani gitu artinya mau dikawal dari katakanlah dari Aceh atau dari Medan sampai Jakarta, berarti otomatis kan dia juga harus menghitung pengawalannya dia ya, beli tiketnya buat dia gitu. Jadi makanya tadi ada yang minta jadi 185, 190 karena beliau juga mau melayani gitu ya, mau mendampingi lah sampai di Jakarta. Ya monggo nggak apa-apa. Gitu. Yang terpenting ketika harganya naik, ada benefit yang dirasakan sama jamaah gitu ya. Salah satu tadi pengawalan, jadi mendampingi sampai keberangkatan di Jakarta, ya itu sah-sah aja ya. Makanya itu ditambahin harga paketnya. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk harga masih fleksibel untuk bisa dimaksimalkan karena memang untuk yang di luaran 170, 190 tuh masih pakainya amil pakai visanya ziarah ya, masih bisa full apa multiple. Jadi harga Ambil hati juga bisa Ustaz. bisa Kita ya. bisa ambil bisa ambil hati kan itu ada 2 perjalanan tuh. Ya. Umrah terus kembali lagi mendapatkan KTP Saudi. KTP Saudi ya. Jadi kalau untuk yang Itu ambil itu umroh dulu. ambil hati kita bisa mengeluarkan sekitar 2.000 bisa. 2.000 ya, siap. Ya, jadi teman-teman kalau nanti misalnya ada yang request, saya mau visanya Furoda, insya Allah kita bisa melayani juga. Saya mau yang haji reguler ada juga ya, haji reguler ya. Tapi udah pasti harganya tinggi ya teman-teman. Yang kalau orang di luar tuh nyebutnya sebagai haji plus lah ya. Cuman kalau haji plus di luaran kan biasanya tetap di nunggu 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun ini kita bisa langsung berangkat. Tapi masuknya di kuota haji reguler ya. Tapi harganya pasti tinggi, harga pasti tinggi ya. Jadi sebenarnya mau visa apa, insya Allah kita bisa memfasilitasi. Teman-teman nanti bisa koordinasi gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada lagi pertanyaan? Itu Ustadz ada yang di bawah ada yang nanya itu ya, Pak Ustadz untuk saat ini kuota yang tersedia berapa lagi ya Pak Anggun? Itu ada pertanyaan di bawah tadi. Oh di bawah ya, Ya sebentar. mungkin belum terjawab tadi. Oke, sebentar. Jadi kalau untuk yang visa ambil musim ini kita ada kuotanya 400 ya. Kemarin tadinya 300 ternyata dapat penambahan 100. Ini ambil musim. Kalau bicara untuk ziarah, kalau memang teman-teman mau tetap yang saya maunya ziarah aja deh gitu kan. Mau lewat Riyadh gitu. Boleh ya. Ini insya Allah sih 1000-an juga ada ya Ustadz ya kalau untuk ziarah ya. Ambil Ya. Adi yang umroh dulu baru nanti hajian dapat KTP Saudi gitu ya. Itu juga 1000-an bisa gitu ya. Furoda juga bisa ya. Furoda kalau misalnya ada teman-teman memang marketnya memang haji furoda juga bisa. Yang penting dokumen masuk di kita, gitu ya. Semua dokumen sudah masuk di kita. Nanti Kalau Furoda Ikhwan, kalau Furoda itu apa namanya apabila tidak keluar visa itu kembali total 100% ya Ustaz ya. 100%. Ya, jadi Tidak ada potongan sama sekali. Furoda bisa berapa? Bisa terima kuota berapa Furoda? 350. 350 ya teman-teman ya. Ya. Jadi Furoda 350, ambil musim 400, ambil Adi 1000, ziarah 1000 gitu ya. Untuk yang haji reguler gitu ya, itu juga kita bisa sebenarnya bisa 10.000 tapi kita paling kemarin ngambil cuma 1.000. Kalau memang ada teman-teman yang pingin saya mau haji reguler aja gitu, ada bisa ya. Jadi semuanya bisa dikondisikan. Insya Allah kita linknya semua ada langsung dari Sakap ya, langsung dari Ustadz Solihin. Jadi teman-teman tinggal mau mana. Cuman bicara makin lama makin mendekati itu pasti harganya makin mahal ya. Jadi untuk harga-harga promo ini makin mendekati pasti makin mahal. Kalau biasanya sih memang ngitungnya bulan ya. Jadi kalau bulan ini udah ganti pasti harganya berganti. Walaupun ada juga kalau untuk yang Furoda itu ngitungnya bukan bulan ya, bukan minggu tapi hari kalau untuk Furoda ya. Paling itu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanya sebelum kita tutup? Itu Ustaz Anggun itu yang bisa ambil musim hendaknya tetap dikondisikan teman-teman biar tidak ketinggalan karena itu kesempatan tidak dua kali lagi. Baik.
Iya, ambil apa namanya, ambil musim itu visa yang bagus. Dan sekarang ini saat ini semua orang pada ngejar itu. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara visa ini bagus nih ambil musim gitu ya, karena dia udah keluar duluan dan kalau secara apa ya, kasta lah ya bahasanya, ini ambil musim adalah satu level di bawahnya Furoda. Cuman bedanya Furoda itu nanti ketika haji reguler sudah selesai baru muncul gitu ya. Kalau ini sudah bisa disiapkan, cuman memang kelemahannya adalah visanya terbatas, teman-teman. Ini kuotanya tadinya 300, ada tambah lagi jadi 400, silakan bisa dimanfaatkan. Cuman untuk harga 165 ini insya Allah hanya di bulan Desember ya Ustaz ya. Bulan Januari insya Allah naik. Jadi nanti teman-teman pun harus mulai sosialisasi ke teman-teman, ke jamaah gitu ya, bahwa ini harganya kemungkinan jadi naiknya jadi berapa, nanti akan kita update. Karena sebenarnya 2 minggu kemarin itu harganya kita sudah publish 175. Cuman ketika akhirnya saya ketemu dengan Ustaz Solihin, kita diskusi dengan Pak Agus gitu ya, alhamdulillah dapat kebijakan jadi turun 10 juta gitu ya, jadi 165. Nah gitu. Cuman ternyata ini promonya sampai Desember saja. Nanti apakah Januari jadi 175 lagi atau bahkan jadi 185 atau 190, kita belum tahu ya, karena memang ini kebijakannya langsung dari A1 di Arab Saudi. Ya, paling itu aja teman-teman. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Selamat malam. Assalamualaikum Malam, Pak Ustadz Anggun sama Waalaikumsalam. Pak Ustadz Ilyas. Salam kenal, saya Irwan dari Sukabumi, Pak Ustadz. Ya, izin bertanya Pak, mohon maaf. Kalau nanti misalkan calon jamaah yang saya referensikan, kemudian mengambil visanya jenisnya beda-beda seperti itu Pak. Misalkan contoh beberapa orang nih ambil visanya yang ambil muslim atau yang satu lagi visanya ziarah, itu nanti keberangkatan di sananya secara teknis nanti kelompoknya bareng-bareng atau berbeda Pak, bareng-bareng satu kelompok atau satu maktab atau beda-beda seperti itu Pak. Yang keduanya mengenai apa namanya, untuk furoda ya, yang furoda itu kan sifatnya eksklusif seperti itu Pak. Nah, nanti gimana cara teknisnya di sananya mendapatkan satu bimbingan yang sama atau berbeda-beda itu Pak? Ada lagi? Nanti sebelum dijawab sama Ustaz Solihin. Satu lagi, secara teknis di sebelum keberangkatan nanti untuk apa ya istilahnya itu, sebelum berangkat haji atau umroh itu apa namanya, latihan tawaf itu seperti apa Pak namanya, saya lupa. Ya apa namanya, Manasik. Manasik. manasiknya, ya betul manasik. Manasik. Itu bareng-bareng nggak, meskipun misalnya beberapa orang nih tapi pengambilan visanya beda-beda, nah waktu manasiknya itu pelaksanaannya berbarengan atau beda-beda juga Pak? Terima kasih Pak, salam kenal, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Solihin. Jadi antara paket-paket yang visa ziarah, visa ambil musim, ini apakah nanti dikondisikan bareng atau terpisah grupnya? Terus misalnya untuk yang furoda itu kan eksklusif ya, apakah nanti ada perlakuan khusus dan lain-lain? Terus untuk manasiknya seperti apa teknisnya? Pak Agus masih ada Pak Agus ini ya untuk Kalau Aksana ya, nanti Aksana yang akan bantu jawab mengoptimal. Silakan Ustaz Solihin atau Pak Agus barangkali nanti mau coba jawab. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Sedikit akan saya jawab pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu tentang perlakuan di Timur Tengah. Itu yang membedakan adalah dalam perjalanannya, teman-teman. Dari perjalanannya dan paketnya tergantung kita mengambil paket A atau paket B. Kalau paket A berarti kan bintang 5 kan itu. Kalau bintang 5 kita akan perlakuan beda tentunya. Pertama kali di hotel itu sekitar 7 hari. Setelah itu di hotel transit. Kalau hotel transit saya kira sama ya. Apa namanya, semua sama tempatnya dan tidak dibeda-bedakan, dan karena pemberangkatan di kemahnya juga saya kira sama kecuali furoda. Furoda itu biasanya apa namanya, tempatnya yang agak luar biasa karena dia beda ya, beda dalam segi pembayaran juga dan segi apa namanya, tempatnya juga. Kalau perihal manasik nanti kita akan kasih daripada motif yang handal insya Allah di Timur Tengah, ya yaitu lulusan Mesir maupun lulusan Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah itulah untuk di Mekah Al-Mukarramah hingga Arafah, Musdalifah dan Mina. Itu insya Allah akan selalu kita bimbing, insya Allah inilah. Dan mengenai furoda itu tentunya juga akan kita beri mutawifnya yang kita tunjuk dan yang bisa memberikan manasik-manasik yang daripada yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hanya itu mungkin yang dapat saya jawab. Untuk manasik di sini masih di Manasik di Indonesia saya kira
bersama-sama ya, bisa bersama-sama. Mungkin pas Kita lagi yang nanti itu kali ya, tentukan saat sebelum berangkat ya, yang pas lagi malam sebelum sehari berangkat sebelum kalau berangkat ya? kita mengumpulkan beberapa apa namanya misalnya 100 dan sebagainya, kita carikan tempat untuk manasik di mana kita berjanjian tersebut, insyaallah. Ustaz, Ya, Assalamualaikum silakan, Gus. Ustaz. Kalau manasik untuk haji itu 5 orang 10 orang bisa untuk manasik. Teknisnya di mana, Yang enggak Pak Agus? ya kita di kalau minimal kalau ada 30 di hotel. Kita siapin untuk manasiknya, tempatnya. Kalau misalkan kalau cuma 5 orang ya di kantor juga bisa. Oh, di kantor ya. Ya. Kalau lebih dari 30 orang kita adakan di tempat khusus hotel. Khusus manasik. Oke. Berarti itu udah include harga ya, Pak Agus ya? Betul, udah itu semuanya. Oke. Atau mungkin maksimalnya kan itu kan ada hotel transit semalam sebelum berangkat ya di Jakarta. Ya, boleh bisa. Itu Bisa maksimalnya itu bisa. kali ya. Ya, bisa. Tapi kalau memang misalnya di daerah tertentu ada berapa gitu, nanti kita bisa pandu. Atau kalau memang misalnya mau ke kantor ya, sekalian biar nengokin kantornya juga boleh ya. Itu nanti kita bisa ada. Misalkan daerahnya daerah jauh, nggak apa-apa. Dari tim kita datang untuk manasik bisa. Oh gitu ya, siap. Jadi terkumpul ada minimal ada 30 grup, 30. Ada 30 ya. Ya. Terus kalau tadi ada pertanyaan, kalau visanya antara visa ziarah sama visa amil musim, itu apakah ada perbedaan ketika rombongannya terpisah atau pas lagi di sana nanti bareng gitu? Nanti itu beda. Visa amil musim sama ziarah itu kan beda. Beda ya, tetap berarti rombongannya Ya, berbeda ya? karena visa amil kan itu kan untuk syarikat. Kalau bisa multiple kan itu individu perorangan. Oh gitu ya, tetap rombongannya berbeda ya? Ya, rombongan nanti perjalanan hotelnya bisa. Nanti penanganannya itu beda. Dari segi visanya beda. Oh iya. Penanganannya beda. Penanganannya beda ya, tetapi bisa jadi di sana bareng ya, hotelnya bareng gitu. Bareng. Kita bisa di waktu di hotel transit sama jadi satu. Kita booking hotel jadi satu, booking hotel jadi satu bisa. Jadi mungkin berbedanya teknis di awalnya aja ya, nanti pas di sana kemungkinan bareng. Nanti mungkin di Arafahnya beda. Di tendanya beda. Ya. Di tendanya berbeda. Oke, terutama untuk fasilitas Furoda udah pasti berbeda banget ya. Itu ya. Beda. Kalau Furoda kan VIP itu beda. Dan apa namanya yang visa ziarah pun nanti mendapatkan transfer juga. Oh, transfer juga. Oke, siap. Silakan ada lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman. Pak Irwansyah, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Haji, Pak Ustadz semua. Kan ini dari segi visanya beda-beda dari harga sama namanya Pak. Cuman berarti spesialnya yang kita promosiin dari program Pelatung Bisa ambil musim yang kita prioritaskan ya, yang selfie-nya prioritaskan amil muslim ya berarti ya. Hanya saja ini nggak antri ya, jadi lebih khusus spesialnya jadi nggak antri gitu, tahun depan bisa berangkat. Kalau ini saya izin bertanya lagi, kalau yang visa haji umum itu yang biasanya antri tahunan itu mereka menggunakan visa apa ya Pak ya biasanya Pak? Itu visa haji pemerintah. Pemerintah ya, dari kuota pemerintah ya, jadi kuota pemerintah. Jadi untuk travel nggak punya, yang punya cuma pemerintah punya sama pemerintah Saudi. Oh gitu. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, senang bisa bekerja sama. Jadi sebenarnya pada intinya gini teman-teman, sebenarnya kita ini mau yang terbaik dari sisi harga, terbaik dari pelayanan, terbaik dari kenyamanan. Nah saat ini untuk kami sendiri merekomendasikan ambil musim ini karena memang secara pelayanan insya Allah dan legalitas ini resmi, jadi teman-teman jamaah itu nggak pakai ada deg-degan segala macam karena memang ini, tetapi memang terbatas. Artinya kalau misalnya ternyata visa ambil musimnya ini habis dari jatah yang 400, tapi ternyata masih banyak yang minat, itu kemungkinan besar nanti kita bisa pakai yang amil adi gitu ya, atau bisa jadi yang multiple atau ziarah gitu ya. Jadi teman-teman, jadi sebenarnya kalau bicara urutan itu, tapi kalau memang misalnya dari awal mereka mintanya ziarah ya nggak apa-apa juga gitu, kita siapin. Cuman ibaratnya ini kan kita kan carinya yang terbaik ya dari sisi, karena kalau dari sisi harga, kalau memang misalnya kita tanda kutip ya cuma hanya melulu bisnis, itu pasti akan ngambilnya yang ziarah ya, karena secara harga tuh murah banget. Harganya 1:7 ya daripada visa amil musim ini. Jadi kalau secara keuntungan kita dari sisi pengusaha itu pasti akan lebih dominan ambilnya di visa itu. Tetapi karena memang kita maunya yang terbaik, jadi makanya kita prioritaskan untuk ambil musim dulu gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ketika ambil yang ziarah itu untung kita bisa 7 kali lipat gitu. Tapi kenapa kita ngambil yang ambil musim? Karena kita mau yang terbaik. Tapi memang ini visanya terbatas dan memang rebutan juga ya, seperti kayak Furoda.
Nah, tapi kalau ternyata memang sudah habis dan pada akhirnya banyak yang minat, terus harga yang ini juga udah makin melambung tinggi, ya solusinya kita pakainya kalau nggak ambil adi, ya ambil apa ziarah gitu. Nah, tapi selama ambil musimnya masih ada, terjangkau dan bisa kita maksimalkan, kita sih akan memberikan yang terbaik ya, terbaik dari sisi apa pelayanan dan lain-lain, keamanan, kenyamanan untuk jamaah. Karena ini kan bicara apa ya haji maupun umrah ini kan sebenarnya bukan hanya sekedar apa bisnis gitu ya. Ini memang benar-benar ada nilai-nilai ibadah yang harus kita perhatikan juga. Dan itu kita memang jadi tolak ukur utama sih teman-teman. Makanya kenapa kita prioritasnya diambil ambil musim. Walaupun sebenarnya kalau memang teman-teman tidak kita kasih tahu, mungkin yang mau menjabarkan detil seperti ini baru baru kami ya. Biasanya kalau teman-teman kan yang lain kan nggak mau menjabarkan. Yang ada cuma hanya udah pokoknya berangkat tahun ini langsung berangkat nanti di apa di Riyadh gitu ya, tanpa menjelaskan visanya apa, bedanya apa gitu. Kalau kami ketika teman-teman pun belum punya kesempatan untuk berangkat maupun ada keluarga tercinta belum berangkat, minimal teman-teman punya punya pengetahuan gitu, ada informasi yang teman-teman bisa pegang. Makanya kita apa ya lakukan sosialisasi ini. Jadi bukan hanya sekedar untuk bisnis ya, kita mau coba memberikan edukasi juga, gitu ya teman-teman. Jadi pada intinya selama ambil musim masih ada, kita akan prioritaskan pakai itu. Tapi kalau memang misalnya sudah habis, ya prioritasnya mungkin bisa diambil adi atau di ziarah, gitu ya. Kalau bicara harga tadi saya sudah sampaikan, ambil musim dengan ziarah itu 1:7. Ibaratnya kalau ziarah itu misalnya ambil musim 35, ziarah itu paling cuma sekitar 5 jutaan ya teman-teman. Jadi jomplang banget. Makanya kalau di luar ada yang ngasih komisinya mungkin lebih besar atau harganya lebih murah, itu pasti dijamin pakainya ziarah ya. Tapi ada juga yang pakai ziarah jualnya sampai 175 sampai 180 bahkan 190 ada. Berarti ini travelnya untungnya gede banget gitu. Atau bisa jadi memang udah dari tangan ke tangan. Gitu ya teman-teman. Ini hanya sekedar info, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mungkin itu ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Maaf Mas, dari Medan ini. Silakan, monggo monggo. Baru Masya Allah. Silakan. tadi baru Masya Allah. saya pemerintah. Nah, tadi saya belum dapat itunya ya. Bisa diapakan secara global? Biayanya kena berapa itu? Di grup aja. Saya mungkin review sekilas untuk ini ya kesimpulan ya. Jadi kalau secara harga kita harganya di 165, harganya 165 juta. Ini pertama teknisnya adalah DP 35 juta, akan kita terbitkan visa, insya Allah terbitnya 1 sampai 3 hari ya. Insya Allah sih di 1 hari juga sudah terbit. Setelah visanya sudah terbit, nanti akan kita jadwalkan untuk biometrik gitu ya. Biometrik, setelah biometrik selesai, nanti akan kita proses untuk tiket pesawat. Tiket pesawatnya berapa? Kurang lebih sekitar 30 juta. Jadi total DP itu bisa 35, bisa 65 ya. Kalau 35 berarti baru visanya doang, kalau mau sama tiket pesawat berarti 65. Nah, terus nanti seperti apa kalau mau ada pelunasan atau gimana mungkin ada ketakutan-ketakutan dari jamaah, aduh nanti nggak berangkat segala macam, nggak apa-apa. Kita bisa teknis namanya COD ya, cash on destination. Jadi nyampe di tanah suci baru dibayar pelunasan. Apakah duitnya dibawa langsung ke sana? Ya monggo-monggo aja nggak apa-apa. Ya tapi kalau takut nanti ada apa-apa, hilang dan segala macam, sebaiknya nanti kita bikin rekening bersama ya, rekening bersama. Nanti di situ kita bikin perjanjian dengan pihak bank. Dana ini akan bisa dicairkan ketika jamaah sudah nyampe di tanah suci ya, sudah dipastikan bahwa dia sudah aman, sudah menerima fasilitas yang kita berikan, baru nanti dicairkan H+1 atau H+2 ya. Jadi kami pun mohon dibantu untuk diamankan juga sama teman-teman. Jangan sampai nanti jamaahnya ternyata sudah nyampe sana pelunasannya nggak ada gitu. Jadi tolong ini juga dibantu juga, makanya dipastikan jamaah ini juga ada dana yang untuk pelunasan. Tuh, jadi COD-nya bisa dilakukan seperti itu. Masalah ini untuk ziarah gimana? Masalah untuk ziarah apa nih? Baik ziarah semua. Ziarah ke Raudhah, ke apa itu kan tahun depan itu kan agak ketat itu gimana itu? Masalah ziarah, Ustadz Solihin, ini ada pertanyaan masalah ziarah seperti apa? Kalau ziarah kita bisa nerima kalau sudah keluar dari Riyadh, dari Jakarta. Dari Saudi Arabia kita bisa kondisikan lewat Riyadh, lalu sekaligus dibukukan tiket menuju Jeddah Munawwarah, menuju Jeddah atau Madinah Munawwarah. Oh, saya paham, saya paham. Jadi ini Ustadz Ade karena berpikirnya ini kita visanya visa ziarah ya, Ustadz ya. Jadi kebetulan paket yang kita apa ya kita publish ini. Saya tahu. Kenapa? Saya tahu itu kan Oh, ya. Oke, siap. Karena juga aku dengar tahun ini Suaranya hilang-hilang Ustadz. ya aku telepon. Aku telepon. Jadi gini, maksudnya itu kalau ambil musim berarti dapat bisa. Ya. Untuk ziarahnya, untuk ke Raudhahnya. Karena itu kan pakai tasreh itu. Tasreh Raudhah.
roda Iya. apa namanya Madinah. Iya. Oh, udah itu Apakah- udah di ini, udah Ustaz, atau udah dibantu nanti. di sana. Kan ada dua tuh, masuk melalui calo atau pakai tasreh. Paket Ustaz, paket. Iya, maksudnya pakai tasreh atau pakai calo di sana. Pakai tasreh Ustaz, nanti pakai ada tasrehnya, tasreh roda Ustaz. Oke. Oke, itu aja yang mau saya tanya. Siap. Wah, ini langsung ada Ustaz Solihin langsung jawab ya. Ustaz Asori. Iya, Kenapa? sama Ustaz Asori tuh. Mana Pak saya? Ini Ustadz Solihin nih. Beliau biasanya kan di Saudi, biasanya di Iya. di Riyadh ya. Ini kebetulan lagi pulang Iya, nih. iya. Ya, jadi Oke. langsung dijawab. Salam kenal Pak, salam kenal Pak. Ustaz Jawid mana? Ustaz Jawid komentar. Ustaz Jawid. Ada Jawid situ. Jawid ada masuk. Itu ada Udah masuk tadi, udah masuk. Coba di komentar. Ustaz Jawid. Ustaz Jawid, monggo silakan. Ada si Jawid, ada rupanya. Ada tadi. Oh, mungkin udah pamit kali. Ada masuk. Aku baru selesai. Makanya baru masuk, baru telepon selesai. Ya, Ustadz, itu di chat grup itu ada link grup yang nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya, Ustadz ya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Jadi kita ini langsung ada tasrehnya ya, teman-teman di Raudah ya. Jadi aman, bukan pakai calo ya. Ini jadi teman-teman ini alhamdulillah ada pertanyaan yang apa ya, cukup membantu juga karena memang ini banyak kejadian. Halo? Ya, lanjut. Ternyata rata-rata. Kalau visa ziarah itu kan di bawah 100 juta itu. Ya, betul. Nah, kalau visa ziarah kita biasa di bawah 100 juta lah. Ya. Jadi kita mau lihat kan gitu kan, oh elemennya seperti ini. Ya kan, karena pandangan masyarakat, jemaah, mau ambil musim kah, mau ziarah kah, dianggap mereka Sama. itu bukan haji. Betul. Nah, jadi ada satu sisi orang nggak peduli tentang visa, ada satu lagi orang peduli tentang visa, ya kan? Karena dianggap mereka selain visa haji, terus furoda, terus visa haji ekspatriat, yang sekarang tahun kemarin sudah dimulai ya. Kami tahun kemarin udah haji ekspatriat kan, haji lokal istilahnya kan, haji lokal istilahnya, yang undang-undangnya tahun kemarin baru diberlakukan. Jadi ada beberapa sistem kan, makanya hari ini kan beberapa banyak, makanya kita mau mengakomodir. Saya pikir Jawid ada di situ supaya bisa dimatchingkan di mana yang paling mudah, yang paling murah ya itu kita pakai. Silakan Ustadz Solihin, ada mungkin penambahan atau dari Pak Agus yang bisa disampaikan sebagai penutup? Kalau masalah yang paling murah, saya kira dengan amil adi yang pakai ekspatriat itu paling murah ya visa musim, amil musim. Ya. Dan itu visa terbaik setelah iqomah. Dan kita pakai ambil musim ya Ustadz ya? Ya, pakai amil musim. Batas umur Ustaz? Terserah Ustaz. Terserah ya, tergantung mereka yang meminta bisa ziarah kita layanin, yang meminta bisa apa namanya ambil musim yang kita bawa ini ya kita layanin yang lebih baik kan gitu. Tapi yang jelas yang kita utamakan adalah ambil musim. Batasan umur Ustaz untuk ambil musim? Umur saya kira kalau ambil musim tidak terbatas ya. Oh bisa, di 70 bisa Ustaz? Bisa 70. Bisa ya? Bisa. Oke. Kalau bisa 70 tidak enak. Laki-laki perempuan kan bisa 70. Keren Ya. tuh. Ya Ustaz, soalnya biasanya kalau ziarah kan nggak boleh ya. Kalau ziarah itu rata-rata di 50-an ya, 50. 56 lah biasanya. Berarti ini untuk ambil musim usia 70, oke ya Ustaz ya? Oke, mau ya. Oke, siap. Ada lagi mungkin? Bapak-bapak, Ibu? Ya. Kenapa? Turun di Riyadh ya? Turunnya di Jeddah langsung. Oh, enggak melalui enggak ke Riyadh. Bisa ziarah Ya, ya. ya. Kalau untuk yang ke Riyadh berarti yang ziarah, Ustaz, yang ziarah. Nah, ini kita pakai ambil musim tuh di Jeddah. Beda ya. Oke. Makasih. Jazakallah. Sama-sama. Waalaikumsalam. Mungkin silakan ada lagi satu pertanyaan sebelum kita tutup. Cukup ya semua. Pak Sumarno, barangkali mau bertanya nih. Pak Sumarno cukup aktif juga di TTR ya. Beliau juga punya paket-paket, barangkali mau ditanyakan Ustaz. Misalnya banyak yang kemarin sempat bertanya, nggak ada yang namanya haji itu turunnya di Jeddah selain di Riyadh gitu ya. Nah ini kita ambil musim, kita turunnya di Jeddah ya, teman-teman ya.
Dan ini alhamdulillah Ustadz Solihin ini dari 15 tahun, usia 15 tahun di sana, mukim di sana. Ini lagi pulang aja ke sini ya. Pak Agus juga tinggal di Saudi. Alhamdulillah sekarang mendirikan Aksana bareng sama Ustadz Solihin. Jadi ini nanti yang akan menjadi provider kita ya untuk keberangkatannya ke Tanah Suci. Silakan teman-teman untuk terakhir untuk ini kalau tidak ada nanti kita tutup. Sebelum ditutup silakan teman-teman bisa gabung di grup WhatsApp yang sudah disiapkan. Nanti kita setiap ada update informasi ketersediaan untuk kuota tinggal berapa, harganya berapa, nanti kita akan infokan di grup ya. Ada info-info tambahan apa nanti di grup bisa dibahas. Itu ada di kolom chat ya. Silakan teman-teman bisa masuk di sana. Nanti bisa kita diskusi lanjutkan di sana. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kita akan tutup dengan doa bersama. Mungkin saya kasih kesempatan sekali lagi barangkali yang mau bertanya. Kalau tidak ada, dimohon untuk Ustadz Solihin, sarjana hukum untuk memimpin doa ya. Mudah-mudahan ini diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan tempat silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fi barakatina fi azwajina, Allahumma fi barakati auladina, Allahumma fi barakati abaina, Allahumma fi barakati ummahatina, Allahumma fi barakati razakina. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afiyata fil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Azizu ya Ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa 'anni. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa 'anni. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Subhanaka rabbil izzati wa yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ikhwan. Ila liqa. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berkenan hadir. Kita nanti komunikasi lanjut di grup ya. Jadi itu ada di kolom chat. Silahkan bisa masuk di sana. Nanti kita